Selamat Sabat, mungkin terlalu keras ininya ya. Eee, Selamat Sabat dan khususnya bagi anak saya, satu-satunya yang paling cantik karena memang wanita satu-satunya di rumah, tapi sudah tidak di rumah sekarang karena sudah berkeluarga. Kepada Mandy khususnya happy Sabbath and happy birthday. Mana ya anaknya ya Mandy ya, mungkin lagi sibuk, dengan, cucu ya. Jadi, siapa yang berbahagia hari ini? Puji syukur ya. Saya juga ucapkan selamat Sabat kepada saudara-saudari yang, berbakti bersama kita lewat internet, lewat Zoom. Ini, terlalu ke depan ya slide-nya, ini, ya. Jadi kalau ujian sudah ada bocoran ya. Oke. Eee, Hari ini bersyukurlah kalau saudara hadir. Karena menurut saya firman yang kita akan bahas hari ini adalah hal yang selama ini menghalangi kerinduan Tuhan bagi masing-masing kita untuk mempunyai satu kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Ya, bersyukur kalau saudara hadir pada hari ini karena kelihatannya firman hari ini sangat-sangat penting. Ya, berapa banyak di antara kita yang sebetulnya tidak hidup hari per hari. Mungkin hari ini saya nggak tahu di sini semua duduk atau di lewat Zoom sana, yang bergabung bersama kita, apakah pikirannya masih di hari ini? Karena seringkali kita hidup tidak untuk hari ini. Memang secara fisik ada hari ini, ya. Mungkin kita lagi makan di meja tetapi sedang melamun. Mungkin melamunkan, wah kalau nanti makan di satu tempat yang lebih mewah, mungkin lebih enak, atau banyak pemikiran-pemikiran, kekhawatiran yang sebetulnya belum tiba waktunya, tetapi sudah menjadi satu pikiran buat kita. Saya sering mengatakan bahwa zaman sekarang orang nggak hanya hutang sama uang, kan biasanya orang hutang uang, tapi dari dulu ya kan orang hutang masalah. Jadi maksud saya kenapa hutang masalah? Masalah masih jauh, hari belum lewat, tapi kita sudah hutang sekarang. Mulai dipikirin, bukan itu hutang. Ya. Bahkan yang lucunya belum tentu masalah itu apa akan terjadi. Jadi hari ini kita mau khusus bahas mengenai today, hari ini. Di dalam bahasa Inggris disebut present. Present itu bisa dua arti kalau dalam bahasa Inggris. Bisa arti sekarang, waktu sekarang, this moment. Arti kedua apa? Hadiah. Biasanya ada birthday present gitu ya, hadiah. Jadi makanya hari ini, setiap hari merupakan satu hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita anak-anaknya. Amin saudara. Ya, saya mau membahas mengenai how to live and love like there is no tomorrow. Bagaimana seharusnya kita anak Tuhan hidup dan mencintai seakan tidak akan ada hari esok. Luar biasa ya. Seakan hari ini adalah hari yang terakhir di dalam hidup saya dan saudara. Saya kutip sedikit dari doa Bapa kami. Kalau saudara semua pasti bisa hafal ya doa Bapa kami. Saya dulu kalau sekolah di Katolik pagi-pagi pasti doa Bapa kami. Itu sudah biasa ya. Jadi mestinya kita hafal. Tapi saya kutip sedikit yang Tuhan Yesus katakan apa? Give us this day our daily bread. Tuhan Yesus kayak bilang, give us this year. Tuhan Yesus tidak katakan, give us my whole life. Betul? Tuhan hanya minta apa? Makanan, berkat, kecukupan hanya untuk hari ini. Kita seorang bisnis, pasti ya kalau orang bisnis atau bukan juga kita bisa pikir, bodoh sekali Tuhan Yesus ya. Kalau coba kalau kalian ya dikasih kesempatan, ini sering ada cerita dongeng kan, ketemu Aladin, ya kan kayak film-film apa I Dream of Genie gitu ya, apa ada genie in a bottle digosok, keluar asapnya, ya kan? Terus coba kalau Aladin tanya sama saudara, apa yang mau diminta?
Lucu banget kalau saudara bilang nih, saya cuma mau minta makanan secukupnya yang saya bisa nikmati hari ini saja. Pasti jinnya ketawain kita. Bodoh sekali kamu. Kenapa nggak minta untuk seumur hidup? Kan begitu. Tapi ini satu pelajaran yang penting saudara bagi kita. Bahwa Tuhan mau kita fokus. Fokus hidup itu apa? Hari per hari. Ya. Dikatakan, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Mungkin beberapa anggota anak-anak Tuhan di luar sana suka memperdebatkan. Hari Tuhan itu apakah hari Sabat ataukah hari Minggu. Sebetulnya kalau saya lihat ayat ini meaningnya lebih mengatakan setiap hari. Apa? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 7 hari. Setiap hari adalah harinya Tuhan. Amin. Setiap hari adalah pemberian berkat yang khusus yang harus kita syukuri dan nikmati. Ya. Slide berikut. Ini saya kasih pilihan coba. Masih ingat nggak suka ada lelucon joke yang ada spanduk di warteg, warung warteg tuh. Ya, saya masih ingat ya. Di situ dibilang, hari ini bayar, besok gratis. Ada tulisan begitu kan ya. Anggap kayak gini. Tomorrow not today, free meals, ya kan? Jadi gimana tuh? Wah, kita senang kalau gitu. Besok kita makan kenyang. Besok balik lagi ke warung Tegal itu. Lihat spanduknya. Enggak, kita mungkin lupa, enggak lihat lagi. Kita langsung nagih sama si tukangnya. Gratis dong. Oh, gratis apa? Itu kemana saya baca. Katanya hari ini bayar, besok gratis. Ya coba ke depan baca lagi. Hari ini, besok gratis. Lantas si tukang warteg tanya, sekarang ini hari ini atau besok? Oh iya, hari ini bayarnya. Coba saudara pilih mana dengan kata-kata diputar? Today, not tomorrow, free meal. Hari ini gratis, besok tidak. Saudara lebih senang yang mana? Jujur, memang lebih senang yang hari ini gratis. Tomorrow apa? Enggak. Jadi kita sama Tuhan juga mesti gitu. Tuhan juga tahu harusnya kita tuh pintar. Tapi kenapa kok kita bilang kita kok keras tengkuk gitu nggak menyadari. Betul nggak? Yang penting sama Tuhan gitu. Hari ini dong aku berkati kamu. Besok urusan nanti. Kesusahan besok. Tapi besok Tuhan bilang lagi. Hari ini kan sedap. Hari per hari. Hidup itu selalu apa? Terpenuhi. Ya. Jadi which one do you prefer? Tentunya kita prefer yang paling bawah. Nah sekarang ini pelajaran bagi saya dan saudara. Ayo, ini ajakannya. Sahabat ini saya mau menyadarkan kita semua. Mari hidup untuk hari ini. Ya, slide berikut. Saya mau coba menguatkan, mungkin saya nggak terlalu banyak membawa ayat. Hari ini saya lebih praktis. Nanti pasti kalian, kita semua bertanya, udah basi, saya udah selalu dengar firman pendeta dari dulu-dulu bicara, jangan kamu khawatir. Tapi gimana solusinya secara praktisnya? Nah, saya mau bahas lebih ke arah situ nanti. Tips-tips bagaimana kiranya dengan hikmat tentunya dari Tuhan kita bisa berhasil untuk meninggalkan kekhawatiran atau hidup untuk hari ini. Ini saya mau sedikit menguatkan aja cerita yang luar biasa. Cerita yang sungguh luar biasa. Tuhan mengeluarkan bangsa Israel bukan 1-2 orang, 5.000, belum lagi dengan anak dan istri. Bayangkan. Terus berapa lama? 40 tahun, saudara. Enggak ada terdengar satupun yang mati kelaparan. Karena Tuhan apa? Memberikan apa? Kebutuhan mereka. Mana turun dari surga setiap hari. Bahkan dikatakan kasut, sepatu yang dipakai, bajunya semua tidak lapuk. Aduh, saya nggak habis pikir. Kita punya jaket, punya apa, mungkin sepatu karena pandemik ini udah jarang keluar, terus dipakai lagi, tahu-tahu udah patah, ada keropos, dimakan rayap atau whatever. Tapi bayangkan dipakai jalan di tanah berbatu, di padang gurun, 40 hari kena panas hujan, tidak lapuk dan tidak kelaparan. Ini luar biasa. Ini yang memberikan satu jaminan harusnya kepada kita anak-anak Tuhan. We are never afraid. Ya kan? Kita tidak pernah takut untuk tidak makan, bahkan tidak bisa hidup. Jadi dalam kondisi apapun tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Kan kita yang selalu bilang gitu. There is nothing impossible for God. Amin. Betul? Ya kan?
Jadi saudara harus percaya bahwa begitu mudah bagi Tuhan untuk membuat yang tidak ada menjadi ada. Itu udah terbukti. Mungkin manusia nggak bisa bikin yang ada dari yang tidak ada. Saya nggak pernah lihat. Kalau dia bikin sesuatu, pasti dari sesuatu. Material dari apapun yang ada di muka bumi. Tapi Tuhan bisa membuat sesuatu ada dari yang tidak ada. Saudara harus yakinkan itu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dan saya selalu mengatakan hanya satu yang mustahil bagi Tuhan. Ingat apa? Berhenti mencintai saya dan saudara. Itu sesuatu yang mustahil Tuhan akan bisa lakukan. Apapun yang saudara lakukan, perbuat, tidak ada yang bisa menambah dan mengurangi. Jadi saudara sorry ya, mungkin ada yang protes. Mama, papa saya aja kayaknya lebih sayang saya kalau ujian bagus, jadi juara kelas. Ya mungkin papa mama kita masih belum sempurna. Tapi Tuhan saya dan saudara itu maha sempurna. Kasihnya sudah pol. Tahu udah pol? Udah kalau bensin itu udah full tank. Ya kan? Nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Ya, Tuhan mengasihi kita sama semuanya. Nah ini bukti ya bagaimana waktu hujan mana, roti dari surga turun, ada peraturannya loh yang Tuhan kasih. Dan memang cukup unik. Tuhan bilang apa? You may only take just for 2 days. Jadi mana itu turun hari per hari. Kita nggak ada waktu mau baca ya di Keluaran, nanti saudara baca. Bahwa memang mana itu turun setiap hari kan. Setiap hari enggak untuk kebutuhan seminggu. Tidak untuk kebutuhan sebulan, bahkan setahun, atau apalagi seumur hidup. Tapi cukup hanya untuk hari itu. Dikatakan, the manna cannot be kept for tomorrow. Coba bayangkan, mana itu tidak bisa disimpan untuk hari esok. Dia akan busuk. Tetapi ada 4 alasan kira-kira yang saya coba pikirkan. Kenapa begitu banyak juga orang yang coba melanggar. Sama seperti kita nih. Ya. Pertama, they do not believe God's statement that the manna cannot stay overnight. Berapa sering saya dan saudara sebagai anak Tuhan meragukan firman Tuhan. Tuhan sudah katakan begini. Tuhan sudah katakan begitu. Jangan hendaklah di Ibrani 13 ayat 8 apa? Janganlah engkau khawatir, jangan engkau menjadi hamba uang. Cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Tapi sering kita meragukan. Iya itu dulu kali ya. Tapi kalau sekarang apa masih sama ya? Ibrani 13 ayat 7, Tuhan tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Tapi berapa sering kita suka meragukan firman Tuhan? Betul? Ya. Sama. Contoh kasusnya dengan mana? Mereka meragukan, jangan-jangan nggak benar Tuhan, coba-coba. Ya kan mananya diambil lebih, ternyata busuk. Ya. Yang kedua apa? They do not trust God's providence as He promised. Jadi seringkali juga kita begitu. Jangan-jangan hari ini aja itu mana turun. Ya siapa tahu besok Tuhan berubah pikiran. Besok nggak diturunin lagi. Ayo gimana? Mendingan sekarang lah cari aman. Selagi ada, ambillah lebih banyak. Betul nggak? Udah kumpullah uang gitu ya. Kumpul harta di bumi ya. Sampai kita pelit minta nolong orang susah aja. Saya aja nggak cukup. Ini saya masih mau berapa turunan nih nanti. Ya kan begitu. Coba bayangkan ya. Yang ketiga, they want to save the trouble by going every day. Itu, kita juga sering malas gitu. Banyak orang nih mau cepat kaya. Betul nggak? Setiap hari maunya bukan mau mencari semangkok nasi, tapi semangkok berlian. Kalau bisa, saya kerja 1 hari ini dapat untuk seumur hidup. Udah gitu saya mau tidur. Kita tuh cenderung gitu, mau hidupnya tidur, kipas-kipas gitu ya. Nah, coba bayangkan. Padahal dikatakan kita harus bekerja, kita harus berusaha setiap hari. Saudara, satu yang kita sadari mungkin juga kita nggak pada tahu ya. Waktu di Taman Eden dulu, ada apa? Buah pengetahuan baik dan jahat, dan ada buah al-hayat, buah kehidupan. Pasti dulu saya juga berpikir gini, sekali makan, that's it, done. I live forever. Sekali makan aja, I live forever, that's it. Tapi ternyata pohon kehidupan itu adalah harus dimakan setiap hari untuk bisa tetap hidup. Itu yang saya baru mengetahui. Jadi Tuhan juga maunya ada daily action. Ya, selalu ada hubungan tiap hari. Jadi bukan berarti, kalau gitu hari ini saya makan langsung saya hidup selamanya ya.
Terus gimana kalau saya berubah pikiran? Ayo, seakan-akan saya nggak udah kebebasan pilihan. Oh enggak, Tuhan kasih every day with a freedom of choice. Setiap hari saudara, besok ada lagi kebebasan memilih. Diberikan sama Tuhan sama kita. Kamu mau memuliakan aku, kamu mau hidup bersama aku, kamu mau mengandalkan aku atau tidak. Kan begitu. Setiap hari, tidak ada paksaan. Bukan berarti, waduh, sekarang saya bertobat mengatakan dibaptis, saya mau ikut jadi anak Tuhan. Wah, selamanya saya udah terikat nih, nggak bebas lagi. Nggak begitu cara kerja Tuhan, ya. Setiap hari, ya. Lalu dikatakan yang keempat apa? They are greedy to have more than they need. Lihat nggak? Seperti kita yang kadang seringkali tidak memikirkan orang lain. Betapa susahnya, saya ada yayasan kan, Kasih Nusantara. Terpanggil mau menolong begitu banyak, apalagi dengan pandemi ini. Anak-anak yang pinter, rajin sekolah, berprestasi, tetapi tidak ada uang saudara untuk bisa melanjutkan pendidikan. Sampai ada yang, saya terharu dia sampai ngajar les untuk bisa biayain sekolahnya. Tapi saya lihat agak susah, sudah setahun lebih ya, kita terakhir ini kita mencoba, ternyata susah juga menggerakkan orang walaupun kita minta sumbangan hanya Rp10.000 atau Rp5.000. Coba kalau 1 miliar orang menyumbangkan Rp5.000. Aduh, dunia ini akan seperti surga, saudara. Tidak ada orang yang miskin dan kesusahan. Tapi ini satu pelajaran buat kita. Kenapa kita menjadi serakah? Karena kita tidak hidup untuk hari ini. Karena kita tidak yakin bahwa berkat itu akan mengalir lagi besok. Kenapa Tuhan bilang kita jadi saluran berkat? Di mana saudara pernah lihat saluran itu mangkep? Saya mau tanya. Kalau namanya saluran air, airnya selalu baru yang lewat setiap hari. Nah, seberapa besar iman saudara? Saya nggak katakan kita tidak boleh menabung. Menabung ada batasnya. Sampai akhirnya bukan menabung, istilahnya apa? Hoarding, menumpuk harta di dunia. Betul? Ya. Saya lihat anak-anak kalau dari kecil nggak pernah tuh dikasih uang jajan apa, berapapun habis. Dia nggak pikir buat besok. Kenapa coba tanya, coba kita interview, lakukan research kepada anak-anak. Pasti anaknya bilang gini, buat apa? Disimpan-simpan, besok tinggal minta duit pasti kasih sama maminya. Betul nggak? Tapi saudara, kenapa tidak bisa berlaku sama seperti waktu anak-anak kepada orang tua kita di surga, kepada Bapak kita di surga yang lebih kaya dan lebih mengasihi, ya, dari orang tua kita yang di bumi sekalipun. Slide berikut. Nah, coba saudara lihat statement ini. Statement ini pasti saudara setuju. What you do today determines what you will get tomorrow. Jelas. Kita sudah ngerti yang Tuhan bilang jangan kamu sesat, tuai tabur, betul nggak? Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kalau kamu menabur biji durian, pasti kita menuai buah durian. Nggak mungkin terbalik. Betul kan ya? Bisa lihat, itu sudah jelas hukumnya. Jadi kenapa kita kalau seringkali khawatir mengenai hari esok? Hal faktanya, hari ini menentukan hari esok kita. Jadi kalau kita fokus, kita melakukan yang benar hari ini, kita tidak perlu lagi khawatir mengenai hari esok. Karena hari esok pasti kita akan apa? Menuainya. Ya. Jadi terutama mungkin kita sebagai pebisnis, ya, seringkali memang kan berpikir jauh ke depan. Saya tidak mengajarkan bahwa kita tidak perlu membuat rencana. Oh, nggak bisa. Tuhan kita itu Tuhan yang rinci. Waktu menentukan perjalanan itu bukan nggak ada pertimbangan, bukannya kayak kita mungkin udahlah pergi aja nggak usah pikir. Ayo kita camping lah ke hutan, pikirlah makan gampang nanti di hutan ada. Tuhan nggak begitu. Semuanya sudah well prepared, ya. Jadi maksudnya apa? Kita jangan takut dan khawatirkan urusan apa yang akan datang. Tapi kita hidup hari per hari itu tujuannya juga untuk masa depan kita. Ya, kita mau menabur yang benar supaya pada waktunya kita akan apa? Menuai. Jadi fakta ini sebetulnya menguatkan kembali kepada saya dan saudara. Tidak ada gunanya kita apa? Mengkhawatirkan esok. Toh hari ini penentuannya. Kalau hari ini saya betul-betul nikmati, saya betul-betul manfaatkan dengan sebesar-besarnya, saudara nggak usah takut. Apapun itu, kita bicara membesarkan anak. Seringkali mungkin kita khawatir, aduh nanti anak saya gimana ya,
kalau udah besar dia pinter enggak ya? Dia nanti jadi anak yang baik enggak ya? Rajin enggak ya? Dia anak yang kenal Tuhan atau enggak? Banyak sekali kekhawatiran kita. Sebenarnya kuncinya jawaban sederhana. Hari ini, setiap hari ini ajarin hal-hal yang baik kepada anak-anak kita. Betul? Maka dia akan waktu dia besar, kita nggak usah apa khawatir lagi. Dia akan jadi betul-betul dikatakan seperti jarum kompas yang menuju ke kutub utara dan tidak bisa berpaling ke kiri dan ke kanan. Jadi hari ini saudara, kalau kita sadari, what matters is today. Today betul-betul menentukan masa depan kita. Jadi lucu kalau kita masih pergi ke tukang ramal. Menurut saya maaf ya, kalau masih ada yang pergi, saya bilang itu satu kekejian. Firman Tuhan mengatakan kalau saudara pergi ke tukang apa sih? Namanya tukang nujum ya, peramal ya, atau bilang orang pintar ya, pokoknya dukun kan gitu ya. Itu satu kekejian dan Tuhan sedih. Kenapa? Karena tidak ada yang lain selain Tuhan yang tahu segalanya. Amin saudara. Jadi lucu kalau kita pergi-pergi, saya mau Begitu juga gini, hati-hati ya kita yang suka baca majalah, lihat zodiak. Saya Pisces bulan Maret. Lihat bagaimana peruntungan Anda dengan zodiak Pisces di bulan depan atau tahun depan, bagaimana perjodohan itu berbahaya, saudara. Walaupun saudara bilang mulai iseng-iseng, bohong, iseng-iseng, pasti di hati ada keinginan tahu, jangan-jangan benar, gitu kan? Itu semua nonsens, ya. Kita nggak perlu cari tukang ramal. Saudara mau lihat aja, saya rasa ya, kalau saya kasih lihat seorang kepada saudara untuk menilai, kira-kira masa depan yang mana dari orang ini yang kira-kira akan cemerlang, akan datang. Saudara akan lihat dari mana? Dari perilakunya hari ini. Kalau ini anak males, dinasehatin nggak mau dengar, ya kan? Orangnya ya nggak mau dengar kritik orang, nggak bisa dinasehatin. Saudara gimana kira-kira? Kita pikir, wah ini kalau nggak ada mujizat, satu turning point di dalam hidupnya, satu kali dia bertobat, udah no hope. Betul nggak? Ya, jadi lihat hari ini, ya. Kalau mau cari pasangan hidup juga, memang orang bisa berubah. Ya, saya selalu bilang orang mesti berubah. Makanya lihat hari ini. Makanya lihatlah, carilah pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Itu pesan saya nomor satu, selesai. Sebab juga harus yang selalu mau berjalan bersama Tuhan. Dua-duanya waktu pacaran sama-sama takut Tuhan. Begitu udah menikah lupa Tuhan. Hancur juga saudara. Hancur juga. Satu ke kiri, satu ke kanan. Berantakan pokoknya. Kan begitu. Ya. Jadi kita harus tabur setiap hari. Lihat ini. Ya. Slide berikut. Worrying is hurting God's feeling. Kalau saudara mungkin mau lebih sedikit romantis ya. Emang Tuhan tuh nggak punya perasaan ya? Apa saudaranya? Apa kita aja yang punya perasaan gitu? Oh kita bisa tersinggung dong. Oh kita bisa sakit hati dong. Kita bisa sedih dong. Bisa kecewa. Emang cuma kita aja. Dikatakan kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Tuhan itu lebih peka saudara. Semakin besar cinta saudara kepada seseorang, semakin terluka kita. Kalau seseorang itu, betul nggak? Tidak menyayangi kita balik atau tidak melakukan sesuatu yang kelihatan yang kita harapkan. Apalagi Tuhan, saudara. Jadi kalau menurut saya, kalau kita itu khawatir, itu akan menyakiti hati Tuhan. Kenapa? Seakan-akan kita tidak sedang bersyukur bisa menikmati hari ini. Betul? Brian pernah khotbahkan, bagus statementnya. Bagaimana bangsa Israel ribuan itu bersungut sama Tuhan di padang gurun. Sementara mana turun setiap hari. Masih bersungut. Berkat di depan mata. Kalau nggak ada makanan, mati kamu kelaparan. Masih bisa lihat tiang awan waktu siang hari nggak kepanasan. Masih bisa lihat tiang api di malam hari tidak kedinginan. Aduh luar biasa Tuhan kita itu. Sungguh saudara, saya nggak habis mengerti kalau kita sebagai anak Tuhan masih khawatir dan tidak percaya dari waktu ke waktu kepada Tuhan yang saudara miliki. Bukti begitu banyak. Ya, jadi kita harus be thankful for every day that it's a gift yang Tuhan berikan sama kita. Jangan pikir hari esok. Ya, seringkali kita suka pikir hari esok, nanti gimana kalau papa mama saya, ya mungkin anak saya bisa khawatir begitu ya. Tapi saudara, yang penting hari ini.
Ya, yang penting hari ini Tuhan katakan ya. Nikmati setiap hari itu. Jadi seringkali karena kita nggak fokus hari ini, kita nggak menikmati. Hidup kita itu penuh dengan beban dan penderitaan. Kenapa? Karena kita mikirin terus yang akan datang, yang tidak begitu ya. Slide berikut. Nah, ada 2 grup dikatakan dikelompokkan kelompok orang-orang yang suka khawatir. Saya belum tanya, kira-kira di sini siapa yang suka khawatir? Atau siapa yang nggak pernah khawatir? Ya pasti semua khawatir. Saya juga suka datang rasa khawatir itu. Tapi kita harus apa? Orang bilang tengking gitu ya. Kita harus tolak itu kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu saudara yakini datang dari setan. Saudara yakin nggak? Datang tuh bisikan. Purwa, ya sekarang gini ya kamu. Tapi coba loh kalau nanti besok bisa begini-gini gimana loh. Nah ya begini, pasti banyak kekhawatiran itu masuk. Itu semua bukan dari Tuhan. Saudara amin kan? Ingat itu bisikan dari setan. Kalau teman saudara yang mulai ngomong atau istri saudara bilang ini, misalnya istri saya nih bilang, Purwa, kira-kira tahun depan kita ada makan nggak ya? Kira-kira kita masih tinggal di rumah nggak ya? Atau udah di jalanan? Itu harus dihardik, biasanya dihardik tuh kayak Tuhan bilang kepada Petrus, betul kan? Ya, itu dari setan, saudara. Setan menggunakan berbagai cara, termasuk orang yang kita kasihi, untuk menyampaikan, memberikan pengaruh kepada saya dan saudara. Jadi itu harus dilawan. Ya, jangan datang kekhawatiran pemikiran. Jadi ada 2 kelompok. Yang satu adalah yang beliefnya secara negatif. Mereka percaya bahwa kekhawatiran itu secara konstan itu berbahaya. Mereka percaya itu berbahaya. Dan itu bisa membuat kamu gila. Ya. Bahkan bisa mempengaruhi kesehatan fisik kita. Jadi sakit-sakitan, jadi rasa kok nggak enak badan. Saudara nggak pernah rasain sih ya, mungkin pernah rasain kan jatuh cinta. Aduh saya pernah jatuh cinta sama istri saya ini. Ya, kayaknya walaupun sakit demam juga nggak berasa. Saya tetap pergi ketemu sampai diomelin sama bapak saya. Kamu gimana demam-demam masih pergi-pergi jauh-jauh gitu kan ya, ngantar pacar. Tapi nggak berasa. Ya, kan gitu namanya orang happy. Tapi kalau kita khawatir, aduh kayaknya hari itu kalau bisa saya nggak mau bangun dari ranjang. Saya mau ngumpet di bawah selimut terus. Kayaknya nggak nikmat deh. Kayaknya nggak looking forward, betul nggak? Kalau kita khawatir menghadapi setiap hari. Aduh kasihan banget. Ya. Lalu dikatakan apa? Or you may worry that you are going to lose all control over your worrying. Bahkan dia sampai khawatir gini. Aduh aku khawatir kalau aku khawatir. Nah, ini istri saya suka ngomong gitu. Kan kalau lagi naik pesawat. Bukannya takut. Takut kalau nanti jadi takut. Oh, itu udah double double level ya, multi level. Khawatir kalau nanti khawatir kan gitu ya. Dan kelihatannya nggak pernah bisa berhenti untuk khawatir. Nah, while negative belief or worrying adds to jadi ke apa sih kita anxiety ya. Dan terus membuat kita khawatir. Tetapi yang grup kedua juga nggak ada sama baiknya. Sama aja. Grup yang kedua begini, dia punya positive belief. Justru katanya dengan khawatir itu menolong dalam hidup kita. Ngerti nggak? Supaya kita bisa lebih menghindari hal-hal yang buruk terjadi. Itu bukan khawatir kali. Itu orang yang hati-hati itu beda sama khawatir. Kalau orang hati-hati beda kan ya. Perlu pertimbangan ya. Oh nanti kalau anak saya mau pergi camping sama sekolahnya, tinggal di tenda, dingin. Waduh, bagaimana kalau dia kedinginan? Saya siapkan. Jangan lupa ya, bawa apa? Jaket. Bahkan jaketnya diperhatikan cukup tebal atau tidak. Terus kita pikir lagi, jangan-jangan tengah malam lapar nih, ya kan? Jangan lupa siapin biskuit. Coba bayangkan, itu bukan khawatir saudara. Itu namanya bijaksana. Kita lebih berhati-hati. Tapi kalau yang khawatir gini, aduh nanti anak saya camping di situ, tahu-tahu ada serigala bagaimana? Padahal serigala dari mana gitu ya? Di tempat itu mungkin jauh dari hutan atau gimana, mungkin serigalanya hidup di salju, kepikiran aja sama kita. Saya khawatir aja kalau begini, khawatir, aduh kalau ada dinosaurus, waduh mati deh saya. Kalau kekhawatiran itu bahkan lebih ekstrim. Dinosaurus nggak pernah ada. Oh, cucu saya kaget kalau ketawa. Oke. Maybe you tell yourself that if you keep worrying, bahkan dibilang katanya, kekhawatiran itu bisa menghindari problema. Karena kan begitu. Dan mempersiapkan kita untuk yang terburuk. Wah, jadi
Mendingan kita khawatir-khawatir supaya kalau yang terburuk udah bener kan, memang udah kita khawatirkan dia akan mati kan ya, mati juga kan, ya oke tenang lah gitu kan, kesannya begitu. Jadi terus apa, dikatakan maybe you tell yourself that if you keep worrying about a problem long enough, you will eventually be able to figure it out. Lucu kan? Mungkin dengan mengkhawatirkan masalah, jadi kita nanti ketemu solusinya. Kita harus khawatirin. Itu orang yang pikirannya positif tentang khawatir. Jadi khawatir itu dia pakai sebagai satu tool, sebagai suatu strategi, perlengkapan di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan itu dikatakan tidak benar. Ya, dikatakan worrying dengan solving a problem is two different things. Ya, jadi saya nggak tahu saudara dari grup yang mana. Saya rasa kalau yang positive believer sudah agak lebih berbahaya. Karena dia sudah lebih acceptance terhadap kekhawatiran itu. Ya, jadi bahkan dianggap kekhawatiran itu berkah. Kan begitu, ya. Oke, slide berikut. Nah, ini saya mau kasih tips ya, ada tips bagus bagaimana kira-kiranya kita untuk berhenti supaya kita tidak lagi khawatir. Tips pertama adalah create a daily worry period. Jadi ada firman Tuhan mengatakan Salomo, di bawah kolong langit ini segala sesuatu ada waktunya, betul kan ya? Ada waktu bersuka, berduka, air mata dan segala macam. Itu maksudnya memang hidup berbagai musim. Tapi dalam hal ini maksudnya adalah kita harus pintar mengatur waktu setiap hari dalam hidup kita. Jangan mencampur baur. Lagi waktunya kerja, kita waktunya pacaran main. Kemarin kerja sampai pacaran, halo ya sayang, ntar makan mana? Meeting apa? Waduh, itu udah waktu dicampur aduk. Bukan itu. Jadi maksudnya kita pintar-pintar mengatur waktu. Ada waktunya makan, lagi makan, jangan juga lagi makan main telepon. Ya Pak, jadi gimana meeting? Ya Pak, waduh. Itu udah waktunya berantakan dicampur aduk. Jadi kita harus bisa mengatur waktu, bahkan kita sisihkan satu waktu dalam hidup kita setiap hari, misalnya kalau bisa jangan setiap hari ya. Nah ini kalau sampai, bagusnya dalam 1 minggu. Ada waktunya untuk worry. Kalau memang mau worry, kita atur waktunya. Jangan setiap saat itu worry dimanjakan, ngerti ya? Lagi makan, worry datangnya. Lagi kerja, worry datangnya. Lagi pacaran, worry datang lagi. Ingat ya? Lagi main sama anak, worry datang lagi. Hidupnya dengan worry. Wah sengsara sekali. Makanya ini satu tips kalau bisa create a worry period. Jadi di dalam hidup kita bilang choose a set time and place for worrying. Supaya kita bersikap begini. Kalau ada worry, enggak sekarang dulu, stop. Nanti ada waktunya ntar jam 5 deh. Worry baru saya layanin. Begitu. Itu satu strategi management, time management. Dan saya rasa itu it works for me ya. Itu buat saya begitu. Saya seringkali kalau ada masalah, tidur aja dulu itu urusan besok. Saya biasanya memilih kalau mau worry itu pagi-pagi, lagi seger. Ya kan ya? Kalau memang mau ada worry ya, kita mau fight. Jadi jangan setiap kali worry itu datang kita entertain. Nah, seperti itu ya. Jadi bilang it should be the same every day. Jadi seperti minum obat juga ada jamnya. Jangan nanti ibu minum obat nggak menentu. Udah jam 3, jam 7, jam 9 minum obat. Nanti balik ke dokter. Nggak karuan kita. Dokter bilang tentu aja minum obatnya nggak karuan. Nah, jamnya nggak menentu. Maksudnya begitu. Jadi sama, ini juga kita mesti set every day misalkan 5 to 5:20 p.m. And early enough that it won't make you anxious right before bedtime. Jadi bagus sebelum khawatir itu jangan waktu mau tidur, malah nanti susah tidur ya. During your worry period, you are allowed to worry about whatever it's on your mind. Ya, jadi kalau saudara memang nggak bisa hindari untuk khawatir, set jam waktunya, di jam itu baru keluarkan deh semua undang-undang khawatirnya. Aduh, aku khawatir ini ya. Baru saudara mulai coba berpikir di situ ya. You are allowed to worry about whatever on your mind. The rest of the day, however, is a worry-free zone. Nah, itu mungkin ya salah satu tips yang cukup bijaksana. Mengalokasikan pikiran kita. Ya. Kapan kita mau mulai memikirkan atau meladeni kekuatan. Tapi sebenarnya tips number 1 yang paling bagus adalah jangan ladenin. Jangan ada worry free, itu juga nggak benar. Ini kan mau nggak mau kita toleransi. Kalau kita terlalu ekstrim langsung mungkin nggak ada yang sanggup ya. Tapi cobalah bertahap, gitu ya, kita mengakali. Kedua,
kedua juga boleh, write down your worries. Ya, if an anxious thought or worry comes into your head during the day, make a brief note of it. Catat aja. Dan continue about your day. Udah cuma cukup catat di kelas, udah buat ntar aja gue lihat lagi. Ngerti gak? Seperti kalau kamu sibuk. Coba kalau kita lagi sibuk. Seringkali apa? Ah, udah ntar saya catat aja. Ntar kalau habis kerja saya bawa ke supermarket nih, lupa nih mau beli apa gitu. Bisa kamu begitu. Betul ya? Lalu apa? Remind yourself that you will have time to think about it later. So there's no need to worry about it right now. Jadi jangan ada urgency karena terus terang kekhawatiran itu nggak urgent loh sebenarnya. Karena kekhawatiran itu lebih banyak daripada apa? Kita punya imagination. Betul? Worry itu bedakan dengan needs ya. Kalau sekarang ibaratnya, wah anak saya udah habis susu tadi pagi, saya pergi kerja. Itu boleh saudara, itu bukan worry ya. Terus karena udah biarin aja anaknya tahan makan aja, ntar malam baru minum susu. Mungkin udah lemes sekali nanti itu anak kita kurang sarapan. Kan bukan itu maksudnya ya. Jadi kita nggak ada urgensinya kalau kekhawatiran itu. Ya. Terus dibilang apa? Also writing down your thoughts on a pad or on your phone or computer is much harder work than simply thinking them. So your worries are more likely to lose their power. Ya. Jadi dengan depending begitu bisa jadi kekhawatiran kita akhirnya mereda. Ya, jadi cooling down, ya. Oke, yang ketiga, go over your worry list during the worry period. Ya, jadi itu maksudnya ditulis adalah tujuannya udah nanti deh gue settle ntar jamnya udah jelas baru saya baca. Satu, tadi saya khawatir kalau diputusin sama pacar. Ternyata tadi barusan baru telepon dia say hi. Halo, apa kabar? Aku kangen kamu. Udah tuh worry-nya udah batal gara-gara kamu pending aja. Betul nggak? Daripada tadinya urgency begitu worry gitu langsung telepon pacar. Oh, dia lagi sibuk kerja, nggak diangkat-angkat, tambah worry kita. Wah, bener ya. Dia udah bosen sama aku, kan begitu. Iya kan? Jadi orang bilang itu paranoid gitu ya. Oke. If the thoughts you wrote down are still bothering you, allow yourself to worry about them. Oke, apa-apa. Let go aja, manusia normal. Siapa sih yang enggak ada worry? Bukan itu disuruh tahan dikat gitu. Oke, biarin coba worry, ya kan? Terus dibilang apa? But only for the amount of time you have specified for your worry period, but not more than that. Jadi kalau udah specified tadi jam 5 sampai 5.20, 20 menit. Worry 20 menit itu. Lewat 20 menit, lupakan. Urusan besok lagi soal worry. Karena memang worry itu enggak urgent, ingetin worry saudara itu tidak sesuatu yang urgent. Depending malah lebih bagus. Ya. Betul enggak? Ya. Kalau mau melakukan kebaikan enggak bagus depending. Kasihan nanti keburu yang mau terima kebaikan itu udah kadaluarsa, udah terlambat, ya. As you examine your worries in this way, you will often find it easier to develop a more balanced perspective. Jadi itu juga supaya pada waktu saudara tenang lihat worry itu, saudara mungkin bisa dapat pemikiran yang lebih seimbang, lebih terbuka. Ternyata nggak perlu saya khawatir seperti itu. Ngerti ya? Kadang-kadang kalau kita emosi juga, kita juga tahan dulu nih lagi emosi. Betul nggak? Terus coba nanti kita renungkan. Lama-lama kita jadi sadar, kayaknya maklum lah, saya mengerti lah, saya nggak usah lah sampai marah seperti itu ya. Jadi, and if your worries don't seem important anymore, simply cut your worry period short and enjoy the rest of your day. Jadi kalau walaupun udah dijadwalkan 20 menit, tetapi worry listnya berkurang, jangan dipaksakan 20 menit, bodoh kita ya kan. Berarti cuma 5 menit, ya udah the rest of the day kita be happy. Berarti worry-nya sudah semakin berkurang. Slide berikut. Ini masih tips nomor 2 sekarang. Ya, biasanya kekhawatiran itu hadir karena pikiran-pikiran yang anxious, yang bikin kita ragu, bimbang, khawatir, ya, resah, gitu ya. Nah, kita harus lawan, harus fight back itu pemikiran-pemikiran yang meresahkan. Contoh, mungkin kita pikir gini, all or nothing thinking. Jadi looking at things itu selalu in black or white categories with no middle ground. If everything is not perfect, I'm a total failure. Nah, itu juga yang bahaya. Cara berpikir seperti itu. Karena kan tidak ada gray area. Nobody is perfect, betul ya? Jadi
kalau sampai nanti ada, ya kita suka worry begitu. Kalau belum pengalaman jadi pembicara misalnya kayak begini di depan, pasti saudara dak-dikduk banget, worry-nya banyak. Karena begitu banyak yang kita takuti, waduh nanti saya salah bicara nggak ya? Nah. Padahal ya kalau kita pikir-pikir, begitu juga kalau rekaman. Coba saudara kalau rekaman, kalau rekaman pakai pakai kamera gitu. Kalau kita khawatir takut salah kata karena nggak bisa di stop, mesti diulang, ribet juga. Padahal kalau kita normalin lah kalau kata, emang nggak normal ada, oh mesti di-cut. Jadi sekarang kan rekaman itu mesti perfect, nggak boleh ada nggak boleh ada diem sebentar, wah mesti nyerocos. Itu biasanya kita berpikir bahwa kita harus perfect. Padahal orang tolerate kok. Pasti saudara juga kalau saya ada salah bicara, ya kan? Maklum kan? Maklum siapa yang udah setelah itu marah sama saya? Kenapa tadi khotbah salah bicara, ngomong kata jadi kuto, gitu kan? Enggak ada. Itulah pemikiran yang salah. Yang kedua, over generalization. Dikatakan from a single negative experience, expecting it to hold true forever. Wah, jadi karena ada satu pengalaman negatif sekali, kita sudah menyimpulkan selamanya akan selalu terjadi. Kita baru saja gagal dapat pekerjaan. Udah harap-harap di interview, ditunggu-tunggu, ternyata tidak diterima. Udah deh, udahlah, saya nggak bakalan bisa terima kerja, saya jadi gembel aja seumur hidup. Gitu. Jadi seringkali kita suka menyamaratakan pemikiran sesuatu itu selalu akan terus sama, ya. Yang ketiga, focusing on the negative while filtering out the positive. Jadi noticing the one thing that went wrong rather than all the things that went right. I got the last questions on the test wrong. I'm an idiot. Jadi bayangkan, ujian itu 100 soal, 99-nya kamu benar, cuma soal yang terakhir kamu salah, terus kamu bilang kamu idiot. Cuma karena salah satu soal yang terakhir. Betul gak? Ya. Itu karena kita perfeksionis dalam hal itu. Dan yang keempat, coming up with reasons why positive events don't count. Udah ada hal yang terjadi, tapi kita masih nggak puas gitu loh. Ngerti ya? I did well on the presentation, but that was just dumb luck. Jadi kita anggap itu hoki lah, kebetulan lah. Jadi nggak ada percaya diri gitu ya. Akhirnya kita selalu khawatir. Padahal keberhasilan apapun yang kecil mestinya ya, itu adalah meningkatkan kepercayaan diri. Makanya anak kita kenapa perlu dilatih lakukan sendiri. Dia akan terbangun kepercayaan kepada dirinya bahwa oh saya bisa ya. Jangan apa-apa, jangan nak, biar mami yang ambil. Wah kalau anak digituin tuh sama maminya saya jamin. Nanti waktu pacaran juga pacarnya mesti jangan terus karena nggak pernah dibuild dia punya kepercayaan diri. Jadi kita harus ya bersyukur ya kalau kita ada do something right gitu ya. Itu mestinya membuat kita percaya diri bahwa next time I'm not that bad, ya kan? Sehingga akan mengurangi rasa kekhawatiran kita, ya. Making negative interpretation without actual evidence. Jadi you act like a mind reader. Nah ini paling sering di antara kita nih. I can tell she secretly hates me. Ya kan? Atau or a fortune teller, I just know something terrible is going to happen. Antara dua hal itu. Ya, kita suka coba-coba jadi Tuhan. Saya bilang coba-coba jadi Tuhan nih, mau baca pikiran orang. Dia kayaknya nggak suka sama aku tuh. Coba tadi aku lewat situ ya. Aku senyum sama dia nggak senyum balik. Padahal bisa aja dia lagi pikiran apa, lagi tugas apa, dia nggak lihat kamu senyum, udah deh. Cuma gara-gara begitu. Itu seringkali itu pemikiran-pemikiran yang negatif. Belum lagi kita suka mau jadi fortune teller. Kayaknya saya punya perasaan. Seakan perasaan saudara itu seperti sesuatu yang menentukan dalam hidup ini gitu. Kayaknya kalau perasaan nggak enak, udah jangan pergi. Kalau perasaan enak, pergi. Dan susahnya lebih sering perasaan nggak enak. Udah nggak kemana-mana deh. Nggak pergi deh. Mami, yuk kita pergi ke Dufan. Jangan. Mami rasa ntar akan hujan petir. Ya kan? Mungkin akan gempa bumi. Bahaya nanti naik itu. Aduh sedih banget deh kalau punya mami yang seperti itu. Sebagai seorang fortune teller. Ya, menduga-duga pakai firasat. Dan tidak berdasar. Dan itu dijadikan acuan. Nah itu yang berbahaya. Ya. Jadi nanti mungkin bagi yang mau ingat slide-nya boleh di copy supaya tiap kali ingat. Nah gitu ya. Karena memang ini perlu praktek ya. Perlu perjuangan. Terus slide berikut.
Ini tips nomor 2 kelanjutannya. Yang nomor 6. Expecting the worst case scenario to happen. Pilot cuma bilang gini, ladies and gentlemen, we are sorry now that we have some turbulence. Tahu kan kalau namanya pesawat suka ada guncangan gini. Tapi kita pikirnya gini, mati loh, mau jatuh nih pesawat nih. Wah, bentar lagi kita mati nih. Ayo cepat-cepat berdoa. Itu tuh kita tuh expecting the worst case di dalam setiap skenario. Orang jadi apa bilang jantungan ya. Bukan jantungan kayaknya, sudah sakit jantung. Jadi selalu lihatnya jump to yang the worst-nya kalau ada sesuatu happen. Itu juga berbahaya. Ya. Mobil sedikit goyang, apa nih? Mau meledak nih bannya, mau terbalik nih, waduh, ya kan? Jadi terlalu over reaktif. Yang ketujuh, believing that the way you feel reflects reality. Nah ini bilang, I feel like such a fool. Everyone must be laughing at me. Udah, berdasarkan pemikiran punya itu yang benar. Pokoknya pasti Jeffrey nggak suka sama saya. Udah titik dah, pokoknya kan gitu. Pemikiran kita, judgement kita, feeling kita yang dijadikan dasar sebagai satu pengganti realitas yang sesungguhnya. Padahal yang benarnya apa? Kita langsung tanya aja. Saya paling suka begitu. Des, sorry ya Des, saya mau tanya. Saya rasanya kayak ada sesuatu deh kamu sama saya. Boleh saya tahu, terbuka aja supaya kita selesaikan. Kan gitu lebih enak. Daripada setiap hari saya pikirin, si Des kayaknya makin gak suka sama saya nih. Iya tuh. Pokoknya gini, kalau orang udah punya negative thinking ya, segala sesuatu jadi salah. Ya, ngerti gak? Dia jalan ke kiri, padahal gak apa-apa jalan ke kiri. Cuma kita pikir, tuh kan dia jalannya ke kiri kan, ke kanan. Ya. Oke. Lalu yang ke-8, labeling yourself based on mistakes and perceived shortcoming. Jadi, I'm a failure, I'm boring, I deserve to be alone. Jadi, memang udah negative thinker ya itu ya. Yang ke-9, holding yourself to a strict list of what you should and shouldn't do. Jadi, kita punya daftar ketat apa yang kita boleh lakukan dan tidak lakukan. Dia katakan, and beating yourself up if you break any of the rules. Misalkan, I should never have tried starting a conversation with her. I'm a moron misalnya gitu ya. Jadi saya nggak perlu bicara sama dia. Jadi banyak sekali aturan-aturan yang kamu sudah lakukan dan tidak mau lakukan ya. Yang ke-10, assuming responsibility for things that are outside your control. Ini yang paling penting. Padahal dalam hidup itu nggak semuanya bisa dikontrol sama kita. Betul nggak ya? Mungkin masa depan kita memang sebagian controllable dengan kita menabur yang baik. Tapi namanya hidup di bumi ini ada aja. Banyak orang jahat. Dunia sudah hancur. Jadi ada aja di luar ekspektasi kita. Sesuatu yang buruk mungkin terjadi dan menimpa kita. Ya. Tapi jangan kita menganggap kita bertanggung jawab untuk itu. Misalnya, it's my fault my son got in an accident. I should have warned him to drive carefully in the rain. Misalnya gitu. Jadi kita menyalahkan sesuatu yang memang terjadi tanpa bisa bukan salah siapa-siapa, ya nggak controllable, tapi menganggap kita yang bertanggung jawab. Oke, slide berikut, saya percepat. Slide berikut, ya. Jadi ini tips yang nomor 3. Kita harus bisa membedakan kekhawatiran yang bisa dipecahkan, diselesaikan, diatasi dengan yang tidak bisa. Kita harus bisa pilah-pilah, ya. Is your worry solvable? Apakah kekhawatiran kamu bisa diselesaikan enggak? Bisa dipecahkan enggak? Contohnya ya kalau kita punya kekhawatiran gini, aduh saya punya utang misalnya ya, kita pengusaha, kita utang sama supplier, mestinya bayar jatuh tempo. Itu kira-kira solvable atau enggak kekhawatiran itu? Solvable. Ya kalau solvable, pikirkan solusinya, hubungi aja itu supplier. Selama ini nggak pernah nunggak, memang dia bukan manusia apa? Sekali-sekali nggak bisa menunggak, betul nggak? Kalau nggak bisa juga udah ganti supplier, betul kan? Ya kan? Kurang ada tolerate dan pengertian. Pak, mohon maaf, selesai ternyata. Betul nggak? Makanya kalau ada orang datang sama kita, minta tolong mau pinjam uang, tanya dulu, kenapa pinjam uang untuk apa? Iya nih saya punya utang jatuh tempo. Lah itu mau bisa dipecahkan, kamu hubungi aja dulu telepon, minta waktu, kan selesai. Ya, jadi kita mesti bisa membedakan, jangan jadi kita pikiran, stres gitu, diworisin, padahal itu bisa diselesaikan.
selesaikan. Termasuk kekhawatiran tadi saya pikir pacar saya kayaknya udah mulai bosan. Itu bisa diselesaikan. Ajak bicara sambil makan dong, jangan nggak makan ya, supaya lebih selesai bicaranya. Kalau sama-sama kelaparan mungkin jadi nggak selesai, nggak solvable namanya ya. Kamu pelit banget gitu ya, ajak bicara nggak siapin makan dan minum. Oke, productive solvable worries are those you can take action on right away. Ya, jadi gitu ya. For example, if you are worried about your bills, you could call your creditors to see about flexible payment option. Jadi termasuk kalau kita punya bisnis, punya hutang bank atau apa yang nggak bisa diselesaikan, termasuk kalian kalau punya kredit card macet, ya. Jadi jangan lari-lari kejar-kejarin sama debt collector, ngumpet-ngumpet nggak apa. Hadapi, temui pihak bank. Pak, terus terang aja, saya begini, jangan juga ngarang cerita ya. Saya baru kejepit ini, malah petaka semua dibeberkan. Ngomong aja to the point, ini keadaan saya nggak bisa. Saya nggak mau pakai lagi nih kartu, gimana kasih saya keringanan. Kita negosiasi, saya cicil pelan-pelan bisa. Itu namanya penyelesaian, itu solvable ya. Unproductive, unsolvable worries are those for which there is no corresponding action. What if I get cancer someday? Ya kan? Itu kan kekhawatiran yang nggak ada solusinya. Betul ya? Terus juga, tapi sebetulnya ada solusi sih kalau khawatir itu. What if I get cancer someday? Kalau kita mau avoid cancer sudah tahu, hindarilah makanan sembarangan. Betul nggak? Nah, itu yang namanya jeroan jantung, otak, hati, ampel, semuanya tuh dihindari ya. Bahkan dikatakan daging semua udah ada aja, cuma kita bandel, ya kan gitu. Ya. Jadi or what if my kid gets into an accident? Nah, itu juga sulit. Walaupun kita mungkin bisa didik anak kita dari sekarang. Nih, kenalin nih bahayanya kalau main pisau begini, kalau lagi di jalan hati-hati anak ya. Nanti kalau nyebrang itu kan semua bisa diajarin sebenarnya ya. Oke, if the worry is solvable, start brainstorming. Jadi kalau memang worry kita itu bisa diselesaikan, mulai nih putar pikiran bagaimana menyelesaikannya. Make a list of all the possible solutions you can think of. Try not to get too hung up on finding the perfect solution. Focus on the things you have the power to change rather than the circumstances or realities beyond your control. After you have evaluated your options, make a plan of action. Jadi kan sudah ada optionnya, 1, ini, 2, ini nih. Diurutin prioritas, mulai dilakukan satu persatu. Ini gagal, ini nggak berhasil. Kan masih ada option plan-nya untuk menyelesaikan permasalahan itu. Ya, apa? Once you have a plan and start doing something about the problem, you will feel much less anxious. Jadi kekhawatiran kalian akan hilang. Karena apa? Sudah mulai membuat sebuah plan untuk menyelesaikannya. If the worry is not solvable, accept the uncertainties. Jadi ini penting juga, if you are a chronic warrior, ini masalahnya warrior yang kronik. Kronik itu udah kayak orang udah jantung berat, akut, kronik, ya, kronis, ya. The vast majority of your anxious thoughts probably fall in this camp. Jadi kebanyakan orang-orang yang penuh kekhawatiran itu sebetulnya jatuh kepada hal-hal yang tidak bisa di-solve, tidak ada penyelesaiannya. Bahkan sebetulnya itu sesuatu yang dibuat-buat, yang will never happen. Ya, lebih banyak worrying is often a way we try to predict what the future has in store, a way to prevent unpleasant surprises and control the outcome. Jadi coba-coba kita mau memprediksi gitu ya. The problem is it doesn't work. Thinking about all the things that could go wrong doesn't make life any more predictable. Ya, ngerti nggak? Ya, jadi jangan kirain kita mau menduga-duga hidup kita itu supaya lebih nggak menjadi teka-teki. Semuanya nyata, terungkap di depan dengan kita mulai apa? Memikirkan dan mengkhawatirkannya. Focusing on worst case scenarios will only keep you from enjoying the good things you have in the present. Jadi malah kita nggak nikmat kalau selalu memikirkan hal-hal yang buruk. Selalu pikirin yang buruk. Yuk kita keluar makan yuk. Makan di mana? Di McD. Enggak sehat. Banyak ini. Makan di situ. Itu juga udah kita pikir semua makanan nggak sehat. Lebih baik kita nggak makan hari ini. Kan begitu. Kalau kita semua cari worst case-nya. Kita cari yang the best case adalah lumayan lah. Ya. Oke.
Terus apa dikatakan? Udah ya. To stop worrying, tackle your need for certainty and immediate answers. Oke, slide berikut. Tips yang keempat. Interrupt the worry cycle. Nah, jadi kita juga mesti ganggu gitu. Kalau worry cycle ini lagi datang, tolong di-interrupt. Bagaimana cara interruptnya? Find another activity. Ngerti maksud saya enggak? Kalau misalkan, saya lagi datang worry-nya nih. Punya trik dong. Udah saya mau jalan pagi aja, lari-lari aja di luar, masa bodoh deh. Atau saya, mungkin lihat ikan. Ya, kata orang bilang ikan itu bagus juga menghilangkan kekhawatiran dan pikiran bisa tenang. Kenapa? Karena ikan itu bergerak. Kalau kalian beli ikanan plastik nggak sama. Karena ikannya diem terus. Jadi bego juga kita lihatin ikan mati. Diem, nggak bergerak. Ya kan, tambah stres kita. Tapi kalau ikannya, aduh bagus warnanya, lemah gemulai, dia muter. Kita dasarnya ngikutin pergerakan itu ikan. Akhirnya, jadi sebetulnya menghilangkan kekhawatiran itu cuma bicara fokus. Saya ada mengatakan mind's eye. Jadi pikiran kita punya mata. Sehingga matanya mau lihat yang mana pikiran kita itu. Mau yang baik atau yang buruk. Jadi kita mesti interrupt the worry cycle dengan kegiatan-kegiatan. Cari aja kegiatan apa. Mungkin kalau udah punya anak, udah deh main mana anak aja. Iya main anak, bisa lupa. Jadi kita mesti tahu triknya gitu supaya kekhawatiran itu hilang. Dan yang saudara mesti yakinkan, ingetin kekhawatiran itu sesuatu yang tidak urgent dan biasanya tidak terjadi. Cuma khayalan kita. Jadi nggak usah khawatir, dibuang aja pemikiran. Nanti kalian pikir, saya nggak mau khawatir ini hilang, jangan-jangan bener nih gitu kan. Enggak, ya kekhawatiran itu sia-sia. Jadi get up and get moving. Exercise is a natural and effective anti-anxiety treatment. Memang, biasanya orang olahragawan somehow dia punya ininya endorfin atau kuat, kencang. Jadi lebih segar, lebih percaya diri, terutama lagi dari sakit. Fisik itu berbahaya, atau badan rasanya nggak enak. Dan kita sudah pelajari waktu itu bahwa fisik kita mempengaruhi pikiran. Dibilang dalam tubuh yang sehat terhadap jiwa yang kuat, itu nggak salah bener. Ya, kalau orang yang sendiri sakit itu jadi stres pasti. Ya, jadi bilang cari kegiatan. Karena olahraga akan meliris endorphins, which relieve tension and stress, boost energy, and enhance your sense of well-being. Even more importantly, dibilang by really focusing on how your body feels as you move, you can interrupt the constant flow of worries running through your head. Pay attention to the sensation of your feet hitting the ground as you walk. Jadi pada waktu lari atau kita dance, karena kita fokus kepada gerakan kita, ngerti ya? Sehingga head kita ini diambil alih dari memikirkan yang worry menjadi ke pergerakan. Susah juga kayak zombie kali ya, orang yang masih gini tapi masih worry gitu ya. Dia dance tapi worry. Coba kamu bayangin deh, dia gerak-gerak tapi pikirannya kemana gitu ya. Itu udah nggak lucu ya. Emang itu udah kronis banget. Orang udah khawatir kita ajak main bulu tangkis, lagi bulu tangkis dia lagi mikir. Saya juga habis pikir, pasti bola kemana nggak dikejar, percaya saya. Lagi pikirin kekhawatiran dia, iya kan? Oke. Terus dibilang apa? Even more importantly, by really focusing on how your body feels, tuh katanya. Pay attention to the sense. Oke ya, udah ya. Dance, for example, or the rhythm of your breathing, or the feeling of the sun or wind on your skin. Ya, take a yoga katanya, atau tai chi, ya, ikut tai chi, ikut meditate. Nanti terakhir saya ada slide bagaimana kita melakukan meditation. Jadi practice progressive muscle relaxation. This can help you break the endless loop of worrying by focusing your mind on your body instead of your thoughts, by alternately tensing and then releasing different muscle groups in your body. You release muscle tension in your body, and as your body relaxes, your mind will follow. Ya, relax aja bagaimana gitu ya. Kalian mau relaxkan badan, dipijit-pijit kayak, ya. Try deep breathing. Nah, ini nanti ya saya akan bahas. Oke, udah. Slide berikut. Tips number 5. Talk about your worries. Wah, malah worriesnya disuruh talk about, dibicara, ditantang ya. Jadi maksudnya apa tuh? Dibilang, it may seem like a simplistic solution by talking face to face with a trusted friend or family member, someone who will listen to you without judging, criticizing, or continually being distracted.
is one of the most effective ways to calm your nervous system and diffuse anxiety. When your worries start spiraling, talking them over can make them seem far less threatening. Jadi malah semakin lemah worries itu. Jadi carilah seseorang yang kalau kita belajar kan bilangnya mentor. Jadi ini mungkin cari seseorang yang dimana kita bisa share, kita punya worries ya, sehingga kita bisa dapat penguatan. Dia bilang keeping worries to yourself only causes them to build up until they seem overwhelming. But saying them out loud can often help you to make sense of what you are feeling and put things in perspective. Kadang-kadang udah kita bicara baru kepikir juga, mungkin ada second thought dari teman apa bilang, coba lu pikir kenapa mesti khawatir gitu, kan bodoh kan kita, ya kan cowok banyak gitu ya, kenapa kamu mesti takut, seakan-akan kayak iya ya benar juga ya cowok banyak, jadi putus deh besok kan gitu. Jadi nggak banyak khawatir karena ada second thought, second opinion yang bisa membuka satu perspektif baru dalam pemikiran kita. Oke, terus apa lagi? Oke ya, build a strong support system. Jadi build a support system yang strong. Human beings are social creatures. We are not meant to live in isolation. But a strong support system doesn't necessarily mean a vast network of. Jadi bukan juga worry-nya, oh networknya udah saya iklanin di surat kabar biar semua orang tahu kekhawatiran saya, bukan gitu ya. Tapi dengan betul-betul intimate, terutama dalam keluarga. Dengan papa, dengan mama, atau dengan adik, dengan ya kalau udah punya girlfriend, boyfriend bisa, ya kan ya, begitu. Terus know who to avoid when you are feeling anxious. Nah, bahkan juga tahu kamu mesti pilih-pilih orang yang harus dihindari. Karena ada orang yang bisa terpengaruh. Ini ada cerita ya, ini lucu nih ceritanya, tapi kenyataan. Ada orang mau bunuh diri di jembatan San Francisco atau di mana. Terus biasa kan ada polisi kan yang datengin, ya kan, mau diajak ngobrol, itu kan ya, ya kan? Tahu-tahu dua-duanya lompat. Coba bayangin, orang kaget nggak? Yang mau diselamatkan lompat tadinya, polisi juga ikut lompat. Jadi hati-hati juga. Waduh, kita sharing, kita punya kekhawatiran. Kalau orang yang salah, malah kita senyum. Itu orang ternyata lebih kronis dari kita sebagai warrior. Udah deh teman ketemu teman itu kayak orang apa sih, jodoh gitu ya, jodoh ketemu ya kan, buah hati atau apa gitu ya. Kita share dia juga tambah down. Malah kita membawa dampak lebih buruk buat hidup dia. Jadi hati-hati ya kalau sharing worries. Jadi you better find someone that is really strong enough to depend on. Oke, slide berikut. Nah ini udah terakhir ya, tips namanya practice mindfulness. Jadi semua mesti dipraktis. Cara kita berpikir yang berguna ya. Jangan yang sia-sia. Worrying is usually focus on the future. Betul nggak sih? Kekhawatiran itu biasanya untuk masa depan. Siapa di sini yang khawatir untuk hari esok? Aduh aku khawatir. Hari esok kemarin nggak kebeli tiket nonton bioskop ya kan gitu. Yang masa lalu dikhawatirin. Pasti khawatirnya ke depan. Aduh aku khawatir kalau nanti nggak dapat lagi tiket. Nah, tapi pasti kepada masa yang akan datang. Walaupun masa yang lalu berpengaruh kepada kekhawatiran kita. Jadi selalu is about the future. Dan future itu selalu uncertain. Siapa di sini yang tahu masa depan saudara? Alkitab mengatakan apa? Jangan kamu sombong. Berencana saya mau ini, mau itu. Hidup kamu aja bisa berakhir besok kapan waktu saja. Karena hidup itu sama seperti uap dikatakan. Seperti asap. Tahu asap? Ini kalau saya ada asap saya tiup. Hilang. Begitu aja hidup manusia. Betul, ya. Jadi gimana kita mau tahu masa depan? On what might happen and what you will do about it. Or on the past, rehearsing the things you have said or done. Jadi bisa juga worrying about the future and the past. Yang kita pikir, aduh aku kemarin udah salah bicara nih, gini. Itu bisa kita kekhawatiran, penyesalan di dalam hidup. Begini, begitu. Ya kan? Makanya kita bilang sekarang, firman ini tujuannya apa? Hidup untuk hari ini. Yang hari lalu dan hari akan datang itu serahkan Tuhan. Kita cuma berhak punya hari ini saja. Karena begitulah kemampuan, kesanggupan kita. Enggak ada manusia yang sanggup memikirkan masa lalu dan ke depan dibawa-bawa terus, enggak bisa. Hidup itu adalah hari ini, hari per hari, ya.
The centuries-old practice of mindfulness can help you break free of your worries by bringing your attention back to the present. Lihat, ya. Jadi cara yang paling kuno dan paling mujarab adalah bagaimana membawa pikiran kita ke hari ini. Udah, Tuhan bilang kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Kesusahan esok urusan esok. Bukan berarti kita nanti mau hidup acuh bebe juga. Ah udah ada duit berapa mah, habisin aja sekarang. Ya besok nggak usah, nanti juga kan katanya nggak usah worry. Besok ternyata nggak ada makanan kan gitu. Bukan begitu juga ya cara kita hidup. Oke, terus apa? This strategy is based on observing your worries and then letting them go, helping you identify where you thinking is causing problems and getting in touch with your emotion. Acknowledge and observe your worries. Ya, akui dan amati kekhawatiran saudara itu. Jangan mencoba untuk mengabaikannya atau melawannya atau coba mengendalikan mereka kekhawatiran itu seperti yang biasa kita coba. Tetapi hanya coba diobservasi, diperhatikan, coba dianalisa ya mereka itu dari sudut pandang orang luar. Coba kalian menempatkan diri, seandainya orang lain yang berpikir bagaimana. Jadi jangan selalu menggunakan pemikiran kita. Coba kalau orang lain berpikir seperti apa. Bisa jadi tidak sama sebetulnya dengan cara kita berpikir. Ya, tanpa kita bereaksi atau tanpa menghakimi. Let your worries go. Biarkan kekhawatiran itu pergi. Ya, perhatikan bahwa pada waktu kita tidak mencoba mengendalikan pemikiran-pemikiran kita yang meresahkan, yang datang dalam benak kita, dia akan cepat atau lambat akan berlalu seperti awan yang sedang terbang di atas di atas langit. Itu juga akan berlalu. Ya, it's only when you engage your worries that you get stuck. Hanya kalau kita yang senang. Asik worry ini datang. Tunggu ya, di sini ya. Oke. Ditahan-tahan itu kekhawatiran. Jadi kayak memanjakan gitu. Jadi kayak udah addicted, seneng amat sih. Khawatir, kayak gak enak hidup. Dia nggak merasa hidup gak enak kalau nggak ada kekhawatiran. Dia pikirin, aduh kasihan banget. Ya, sampai cari-cari teman. Kamu khawatir apa? Bagi aku dong. Sini, aku kurang nih kekhawatirannya. Iya kan? Coba bayangin seperti itu ya. Stay focus on the present. Jadi fokus aja kepada sekarang ini. Yang penting masih ada hari ini, bukan soal hari esok. Ya, pay attention to the way your body feels, the rhythm of your breathing, your ever-changing emotions, and the thoughts that drift across your mind. If you find yourself getting stuck on a particular thought, bring your attention back to the present moment. Kembali ke hari ini. Ya. Repeat daily. Lakukan itu apa? Ulang-ulang. Oke, lanjut. Nah, ini ya, kira-kira bagaimana sih mau memeditasi supaya pikiran kita bisa tenang, ya. Tentunya cari tempat yang quiet, ya. Jangan pergi ke pasar yang tang tong di situ kita lagi sedang mengenakan pikiran, tapi dicari tempat yang berisik, enggak ya, cari yang quiet. Sit on a comfortable chair, duduk di kursi yang nyaman, ya, atau di sofa lah. Terus dengan kita punya belakang apa? Jangan tiduran, harus straight. Kita harus straight ya. Lalu tangan kita seperti ini aja. Pernah lihat Buddha nggak? Pernah lihat orang yang ilmu silat nggak? Kayak gitu kan kita duduk gitu ya, tegak, tangan kita gini di atas itu. Apa? Mulailah tutup mata kita dan mulailah nafas dari hidung, ya. Sebetulnya ini saya ajarin, contoh istri saya juga kalau susah tidur, sebetulnya orang yang insomnia bisa sembuh dengan ini. Yang bikin nggak tidur tuh karena pikirannya nggak mau berhenti. Tapi coba kalau kita tenangkan, kita mulai mengalihkan fokus kepada pernafasan kita ya, kalau malam susah tidur, napas tarik dari hidung sepelan mungkin. Terus nanti tahan kalau bisa, terus lepas pakai mulut sepelan mungkin. Gitu aja. Lama-lama saudara, namanya tidur itu nggak bisa ditunggu-tunggu. Aduh saya mau tunggu, kapan dia ketiduran saya? Nggak tidur-tidur kalau nggak ditunggu-tunggu. Ketiduran itu tata, saya nggak sadar, pagi-pagi udah bangun. Rupanya ketiduran juga kemarin malam ya. Jadi itu meditasi itu penting sekali ya, untuk membuat otak kita bisa beristirahat.
Ya, dari ketenangan. Fokus on the aspect of your breathing. Jadi fokusnya kepada pernafasan kita. Nikmati nafas itu. Tarik pelan-pelan. Terus ya, nikmati ya. Jadi itu kita belajar fokus kepada pernafasan kita tanpa mau mikir apa-apa. Udah nikmati itu aja. Cari satu titik fokus yang kalian bisa ini. Memang enak juga kalau ada air, magic, air terjun gitu. Kita fokus dengan airnya, kita akan tenang ya. Try to meditate 3 or 4 times per week for 10 minutes per day. Every minute count. Coba kalau saudara belum biasa, kalau saya dari muda dulu masih dari saya dulu masih belasan tahun, saya sering begini. Meditasi, bangun pagi-pagi jam 5 gitu, saya atur pernafasan segala macam. Itu biasakan. Jadi bagus buat memberikan kita punya kekuatan juga, kita punya kesiapan di dalam menghadapi segala masalah. Slide berikut. Nah, ini yang terakhir, slide terakhir. Saya memang tidak mau fokus dulu kepada mengenai cinta. Karena begini, kalau kita aja udah banyak worries, boro-boro mau mencintai, yang ada cuma diri kita, nggak ada lagi orang lain. Betul nggak? Tapi ini sama pentingnya to live and love like there is no tomorrow. Jadi to love like there is no tomorrow maksudnya apa? Kita mesti sadari, every day is special. Setiap hari itu khusus. Jangan dilalui. Saya sekarang kalau lihat foto anak-anak saya nih, Brandon pada masih kecil, saya juga bisa datang sedih. Kangen sama mereka yang dulu masih kecil. Coba sekarang lihat cucu saya di IG, suka lihat foto saya lagi dulu, saya share main di ruangan saya. Lucu banget dia gitu. Dan itu sudah berlalu, nggak bisa kembali. Betul gak sih? Waktu itu dibilang seperti air mengalir, tidak, kalau air sungai itu udah mengalir, dia nggak bakalan balik ngalirnya ke atas. Jangan mimpi kalian ya. Kalau sudah lihat ada balok lewat di depan kalian di sungai mengalir itu nggak bakalan balik lagi. Kalau mau foto-foto sekarang, jangan bilang gini, entar aja ntar dia balik, ntar jam sekian foto. Mimpi kali mana ada air dari bawah naik ke atas. Kecuali pakai pompa, ya, pompanya masih berapa gede listriknya kan begitu. Jadi waktu itu seperti air mengalir dan tidak kembali. Jadi saya mengajak kita satu lagi bukan hanya hilangkan worry, tetapi nikmati. Itu yang lebih penting. Saudara tahu Tuhan Yesus juga saya suka bilang gini, bukan mengajari supaya saudara tidak membenci orang. Tetapi lebih dari itu, membalas, memberikan kebaikan. Tuhan maunya begitu. Bukan seperti maaf ya, ada satu ajaran mengatakan kita bagus seperti batu. Tahu batu? Batu ditendang, diinjek, diam. Hebat. Itu enggak hebat bagi kita standar kekristenan. Kita bukan jadi batu, tapi tetap jadi manusia yang ditendang dia sayang, ya kan? Dilemparin air kita kasih minum. Lihat, Tuhan bukan suruh kita tidak membalas, saudara keliru. Kita harus membalas dengan kebaikan, dengan kasih. Itu standar kekristenan. Nah, begitu juga yang Tuhan mau. Bukan hanya kita hidup bebas dari kekhawatiran, tetapi Tuhan mau kita hidup menikmati setiap hari itu. Every moment counts. Jadi saya mengajak kita semua kepada anak kepada orang tua. Coba pikirkan, saya bukan ngajarin pesimis. Hari ini tidak selamanya ada. Mungkin besok sudah tidak ada kesempatan seperti ini. Ya kan? Jadi do what you can do today. Ya, saya selalu begitu kalau saya sama istri saya bilang, kamu cantik ya. Saya nggak tunggu besok, nggak tunggu bulan depan. Mungkin udah terlambat. Kalau mau ngomong sekarang, betul nggak? Nah, mungkin kamu bilang, iya om, mungkin kalau besok udah jelek. Bukan begitu. Ya, tapi maksud saya memang kita harus lakukan semua setiap hari. Jadi katakan kalian sayang menghargai kepada istri. Katakan terima kasih. Sekarang ini jangan tunggu besok. Udah di peti mati baru nangisan. Aku betul-betul bersaksi di depan mimbar sama itu tidak ada gunanya saudara. Hari ini ya lakukan semua yang saudara mau lakukan, tunjukkan kasih kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada orang tua hari ini ya. Jadi apa? Karena tomorrow could be too late to show your love. Jadi fokus on what you have today rather than worrying about tomorrow. Time never return ya itu saya bilang. Jadi ayo, saya selalu praktekkan ini. Salah satu piagam nanti mungkin kita kebetulan ini lagi topiknya mengenai family and love. Nanti saya akan berkesempatan saya akan bahas 7 cara mencintai yang saya sudah selalu kasih sertifikat pakai gambar ke anak saya, ke Mandy sama ke Brian. Sebenarnya jangan lupa 7 cara mencintai itu kalian akan berbahagia.
Dan number one-nya adalah ini, to love like there is no tomorrow. Banyak orang take it for granted. Udahlah besok aja. Ya, anak-anak pengen ikut pergi. Nggak boleh ikut. Satu kali anaknya diajak pergi, kita ngemis-ngemis nggak mau ngikut. Betul nggak sih? Ada waktunya. Anak-anak sudah nggak mau, akhirnya pergi sendiri. Dulu kita nyesel. Dulu anak lagi mau nempel sama kita. Sana, saya sibuk. Enggak selamanya anak kita tuh minta gendong sama kita. Satu kali ini Brandon saya gendong udah nggak mau. Malu dong. Masa digendong papa masuk ke kantor. Nanti orang lihat apa. Itu udah nggak bisa. Contoh nih siapa. Kamu nggak bisa gendong Theo lagi. Ya kan udah lucu, udah terlalu gede. Jadi selama masih bisa, mari kita lakukan itu. Itu yang Tuhan mau. Terlebih kepada Tuhan. Kalau saudara bersyukur sama Tuhan, katakan syukur. Kalau Tuhan katakan sayang, katakan sayang. Lakukan, nikmati setiap hari. Ya, Oma Wawor ya. Tentunya kita menyadari betapa berharganya seseorang itu dalam hidup kita. Itu satu berkat. Ya, jadi jangan dilewati, itu pesan saya. Mari kita membuat setiap hari bebas dari kekhawatiran dan setiap hari menjadi hari yang lebih spesial daripada hari kemarin. Kan begitu. Itu kita punya sikapnya, itu luar biasa. Ya, saya nggak mau take it for granted lewatin hari ini begitu. Ya udahlah, hari ini sama kemarin, ya udahlah. Kalau ada apa bilang, ya udah deh nanti lain kali juga bisa ya. Jangan berpikir begitu, ya. Lakukan sekarang lakukan. Saya secara pribadi kalau istri ajak kemana, saya usahakan selalu bisa pergi menemani. Kalau saya bisa cancel, saya punya acara bisnis. Karena kembali lagi prioritas mana sih yang lebih penting, saya tanya sama saudara. Uang apa? Banyak orang-orang, saya terus terang nggak setuju ya di Instagram banyak orang-orang katanya kaya raya, bilioner, tapi dia punya anjuran, motivationnya saya sangat disagree. Nggak boleh nonton TV, nggak boleh, pokoknya semua waktu nggak ada, pokoknya waktu itu adanya uang. Nggak ada tuh dibilang waktu buat keluarga, waktu bermesraan sama istri, sama anak, nggak ada tuh waktu itu, nggak masuk rumus kalau mau kaya raya. Betul, tapi saya lebih senang hidupnya balance. Itu selalu prinsip hidup saya dari dulu. Kalau kita bicara angkat besi, masa lucu tangan ini aja yang gede. Ini gedenya luar biasa. Yang ini kecil, ini kurus gitu. Seperti apa hidup kayak gitu? Lucu kan, nggak berimbang. Betul nggak? Kita bisa bilang begitu. Tapi kita nggak sadar hidup kita, ngapain uangnya kebanyakan. Terus istri nggak happy, kita punya anak-anak juga nggak happy. Karena kita pikir uang yang make kita punya hidup happy. No, it's not that way. Ya, uang kita perlu. Tapi kalau uang kebanyakan dia mau buat apa sih? Betul nggak? Ya, banyak sekali saya lihat orang-orang yang terkenal saudara hitung satu-satu hidupnya hancur. Semua kalau tidak hidup benar sesuai firman Tuhan, semuanya nggak nikmat, itu intinya. Betul nggak? Ini anjuran firman Tuhan kepada kita, kalau kita hidupkan, to live and to love like there is no tomorrow. Saudara betul-betul menjadi anak Tuhan yang Tuhan rindukan selama ini. Anak yang selalu berbahagia. Tidak pernah worry apapun dalam hidup ini, selalu bersyukur per hari ini. Dijalani saya. Itu luar biasa kalau lihat orang seperti itu. Dan kita mau seperti itu hidup ini. Jadi kita betul-betul happy. Ngerti ya? Dan semoga firman ini bisa dipraktekkan dalam hidup kita. Itu yang kerinduan saya kepada kita semua. Ya, jangan melalui setiap hari tanpa ada sesuatu yang yang berarti. Saya sama istri saya kalau setiap malam sebelum tidur pasti saya bilang, saya sayang kamu. Walaupun udah kawin udah begitu lama ya, kita dari tahun berapa ya, menikah dari umur 20 tahun, sekarang saya 58, sudah 38 tahun saya menikah. Saya masih, kalau menurut masih bisa ada rasa, bukan dibuat-buat. Rasa berterima kasih kamu dulu pilih saya ya. Saya masih bisa rasa begitu. Saya bersyukur, saya bilang terima kasih kamu pilih saya untuk hidup, mengakhiri sisa hidupmu sama saya. Semoga saya nggak mengecewakan. Kayak gitu, kita harus nyatakan kita sayang gitu. Karena besok bisa jadi sudah waktu tidak ada. Ya. Dan saudara nikmati, pasti hidup senang banget. Siapa apalagi di sini wanita kalau nggak dibilang sayang tiap hari sama pacarnya pasti senang. Ya, betul nggak? Kalau dicuekin, dia kok diem aja ya? Kayak saya nggak ada di sebelahnya ya, gitu kan? Nah, pasti kita nggak senang kalau di ignore ya.
Makanya anak kita juga begitu, suami kita begitu, istri kita semua. Oke, semoga firman ini menjadi berkat bagi kita untuk bisa merubah hidup kita, itu kerinduan kita semua. Ya, Tuhan berkati. Amin. Oh ya, mari kita berdiri, kita sama-sama berdoa. Siapa aja? Main dia aja. Oke. Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami anak-anak-Mu tidak pernah berhenti mengucap syukur. Untuk hari ini kami diberikan kesempatan untuk bisa menikmati segala sesuatu dan semua dalam keadaan sempurna. Bapak, firman yang kami sudah dengar, Bapak tolong kami masing-masing untuk boleh menghidupkannya dalam kehidupan kami sehingga kami bisa memiliki kebahagiaan sejati yang Engkau rindukan dimiliki oleh kami sebagai anak-anak-Mu. Biarlah kami menghidupkan kehidupan yang selalu fokus kepada hari ini. Setiap hari on a daily basis yang Tuhan selalu berikan. Dan biarlah kami juga menikmati menggunakan setiap hari yang Tuhan berikan untuk menunjukkan cinta kasih kami, baik kepada keluarga kami, kekasih kami, dan juga kepada setiap orang yang kami jumpai di dalam kehidupan kami. Bapak, kami tidak lupa berdoa khusus untuk Mandy yang berulang tahun pas di hari ini. Engkau kiranya berkati, terus kami yakin dan percaya, karena Engkau telah memberkati kehidupan Mandy sampai pada hari ini. Biarlah kiranya dia pun boleh hidup bebas dari segala kekhawatiran dan ketakutan dan apapun bentuknya itu. Selalu mau berharap, percaya hanya kepada Engkau saja. Sehingga dengan demikian hidupnya akan menjadi kehidupan yang berbahagia dan menjadi kehidupan yang menjadi berkat bukan hanya bagi dia sendiri tetapi bagi kami semua juga yang bersama-sama dengan dia. Berkati kiranya keluarganya, suaminya yang mendampingi, dan juga anak-anak yang Kau juga sudah tambahkan. Biarlah kiranya Mandy menyadari bahwa tidak ada satu alasan pun yang harus membuat dia bersedih dan tidak bersyukur dan tidak bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, biarlah berkat-Mu juga yang sama berlaku bagi kami semua di tempat ini. Kami masing-masing mempunyai pengharapan, mempunyai permasalahan di dalam hidup kami. Biarlah hari ini kami sudah belajar bahwa kami cukup menyerahkan hari lalu dan hari yang akan datang ke dalam tangan-Mu saja. Karena Engkau pasti menyertai kami setiap saat di dalam perjalanan perjuangan hidup kami. Terima kasih Bapak untuk kami boleh tidur nyenyak, untuk kami boleh menyerahkan dengan penuh rasa tenang dan kedamaian seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Ampuni dosa kami yang begitu besar dan berkatilah kiranya makanan yang sudah tersedia bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.